Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini adalah hari Jumat tanggal 3 Januari 2025. Hadir di subuh ini bukan hanya Cung Cileh, Kacung Cilik Soleh. Mulai hari ini hadir pula Nok Cileh, Nok Cilik Soleh. Kegiatan ini berharap agar mampu untuk bisa mengajak-ajak anak-anak cilik ini untuk bisa hadir di masjid subuhan. Bisa bangun subuh, mandi subuh, berangkat ke masjid, berzikir, berdoa, bersalam-salaman di masjid. Bagaimana kita upayakan agar bisa kita kita rawat anak-anak kecil di kampung kita, di komplek kita, di wilayah kita, untuk senantiasa memfokuskan bangun tidurnya, agar setiap paginya, setiap harinya, mari mati, agar selalu mempersiapkan dapat bangun subuh on time. Jadi bangun subuh itu jangan dianggap enteng. Banyak orang yang sudah diberangkatkan, dititipkan ke lembaga-lembaga hebat, lembaga-lembaga pendidikan, untuk beroleh pendidikan, untuk dididik, diperoleh ilmu, agama, dan lain-lainnya. Namun banyak pula yang gagal subuhnya. Padahal mereka digorok bertahun-tahun. Tetap saja subuhnya kelewatan. Subuhnya tertinggal. Bahkan kalau dibiarkan bisa bangunnya sampai duhur. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Keprihatinan inilah yang melahirkan ide untuk mengajak siapapun untuk bisa berupaya bangun subuh. Karena apa? Subuh itu banyak kisah ceritanya, banyak petunjuk-petunjuknya, banyak keistimewaannya, banyak padilah-padilahnya. Bahkan Allah sendiri menyatakan, ingin tahu orang munafik? Lihat, datang ke masjid, lihat subuhnya. Siapa mereka yang datang subuhnya, sholat berjamaah di masjid? Itu mereka bangsa-bangsa, kelompok-kelompok daripada kaum munafikun. Ini kata Allah loh. Maaf, bukan kata saya. Munafik itu orang-orang paling terendah. Bahkan dia akan dimasukkan ke neraka yang paling luar biasa menderitanya. Itu munafik. Jadi bergaya kayak orang muslim, kayak orang mukmin, kenyataannya dicoret oleh Allah karena kelakuannya sendiri. Dan salah satu kriteria orang munafik, ya lihat sholat subuhnya. Subuhan melek. Orang masyarakat terkesima. Kita beda wakeh, prometer, ceramahnya, wah, hadisnya keluar semua. Tapi apa? Dilihat ke dalam rumahnya, jarang bangun subuh. Terlewatkan sholat subuhnya. Masa sholat subuh kodo lagi. Kodo itu ya sekali-sekali. Kalau setiap hari bukan kodo, memang itu mereknya. Oleh karena itu jangan sampai orang di sekitar kita, di rumah kita apalagi, subuhnya tidak bisa membangunkan dirinya. Jangan sampai. Kita berupaya mari untuk bisa mengajak tetangga batur sedulur, utamanya di rumah kita sendiri, untuk
membiasakan seluruh seisi rumah kita bangun subuh, mandi subuh, berangkat ke masjid untuk sholat subuhnya berjamaah. Masjid apa? Masjid itu tempat yang amat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala di jagat raya ini. Masjid bukan istana, bukan gedung, bukan hotel, apalagi jondol. Tidak. Ya, kalau kita berangkat ke istana berjumpa dengan Presiden Prabowo, tetap sepatu tetap berjalan sampai karpet merah, diinjak-injak terus sampai ke istana. Tapi kalau memasuki masjid, walaupun masjidnya buruk, tetap sepatu bagaimanapun, berapapun harganya, tetap harus dicopot. Memuliakan masjid. Tidak ada tembelak di masjid itu. Karena memang harus suci untuk apa? Berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang yang hatinya terpaut dengan masjid, yang setiap hari minimal 5 kali datangi masjid, akan dipilih Allah menjadi orang-orang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih untuk sementara sampai di sini. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah, yang buruk, yang keceletot karena kebodohan saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.